Polisi tangkap satu lagi penyerang jaksa. Prabowo beli 3 sapi kurban di Binjai. Gulai itik menu favorit warga Penyambungan. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya, Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, Polda Sumatera Utara kembali menangkap seorang pelaku penyerangan jaksa di Kabupaten Serdang Bedagai. Total, polisi telah mengamankan 3 orang pelaku. Setelah sebelumnya menangkap 2 pelaku, petugas kembali menangkap 1 pelaku lainnya berinisial B di Kabupaten Deli Serdang. Pelaku sendiri berperan sebagai pengemudi sepeda motor dan membawa pelaku Surya Dharma alias Galo yang berperan sebagai eksekutor untuk menyerang korban John Wesley Sinaga. Aksi kedua pelaku sendiri atas perintah Alpa Patria Lubis alias Kepot. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Ferry Walintukan menyebut motif pembacokan jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Deli Serdang ini masih didalami petugas di Treskrimum Polda Sumatera Utara. Namun, polisi menyebut jika korban dengan otak pelaku saling mengenal. Untuk penganiayaan terhadap jaksa yang di Deli Serdang, pihak kepolisian daerah Sumatera Utara sudah mengamankan 3 yang diduga pelaku. Mungkin ada peran-peran masing-masing para pelaku, Pak? Ya, perannya sudah kita amankan. Pertama, AFL alias K itu sebagai yang menyuruh. Kemudian SD atau inisial G itu sebagai eksekutor dan M alias B itu sebagai membantu yang menyetir. Untuk motifnya, Pak? Ya, kalau untuk motif kasus tersebut sedang pendalaman oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Ada saling kenal, Pak, antara pelaku dengan korban? Ya, untuk saat ini yang diketahui bahwa pelaku dan korban saling kenal. Sebelumnya pada Sabtu lalu, korban bersama seorang staf pegawai Kejaksaan Negeri Deli Serdang diserang 2 pelaku saat berada di perkebunan sawit. Akibat aksi penyerangan tersebut, korban mengalami luka dan menjalani perawatan di rumah sakit. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, kecelakaan beruntun yang melibatkan 10 kendaraan terjadi di Jalan HM Yamin, Kota Medan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan panjang. Inilah visual amatir sesaat setelah kecelakaan yang melibatkan 10 kendaraan terjadi di ruas Jalan HM Yamin, Kota Medan. Dalam rekaman terlihat sebuah mobil tersangkut di atas mobil lainnya, sehingga cukup menyulitkan petugas untuk mengevakuasi kendaraan yang terlibat. Kecelakaan sendiri bermula ketika seorang pengendara mobil listrik panik usai bersenggolan dengan mobil minibus. Saat hendak dihentikan, pengemudi mobil listrik justru menabrak sejumlah kendaraan lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akibat kecelakaan beruntun ini, ruas Jalan HM Yamin, Kota Medan sempat mengalami kemacetan panjang. Karena di pengemudi mobil Avanza dan mobil Wuling tersebut, dia turun untuk mengetok pengemudi dari mobil ID ini, dan yang bersangkutan panik, berusaha untuk menghindar. Nah, akhirnya dia nggak sengaja menginjak gas dan menabrak mobil kereta, mobil Pajero, dan beberapa unit kendaraan lagi. Jumlah kendaraan yang terlibat keseluruhannya ada 10, 8 roda 4, 1 roda 2, dan 1 bentor. Tidak ada korban jiwa, cuma korban material. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan, termasuk para pengemudi, telah dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut. Dedi Zulkifli, Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Saudara, personil Satreskrim Polrestabes Medan meringkus 4 penagih hutang yang melakukan perampasan mobil yang ternyata tidak dalam tunggakan. Para pelaku juga merampas handphone milik korban. Ini adalah rekaman video yang direkam polisi ketika meringkus 4 debt kolektor di depan Polsek Medan Kota. Awalnya pelaku yang keseluruhannya berjumlah 7 orang, mereka hendak merampas mobil yang dikemudikan seorang dokter wanita di Jalan Stadion Medan. Menurut para pelaku, mobil yang dikendarai korban dalam tunggakan leasing. Padahal menurut korban, mobil yang dikendarai sudah lunas sehingga perdebatan antara pelaku dan korban pun terjadi. Korban pun meminta agar menyelesaikannya ke kantor polisi yang tak jauh dari lokasi kejadian. Namun saat korban merekam peristiwa yang dialaminya, pelaku justru merampas handphone milik korban dan akan melakukan pengerusakan. Polisi yang mengetahui kejadian ini lalu menangkap 4 pelaku dan dibawa ke Polrestabes Medan. Kapolrestabes Medan, Komisaris Besar Polisi Gideon Arif Setiawan menyebut 4 pelaku kini sudah menjadi tersangka dan ditahan. Kekerasan di ruang publik yang dilakukan dengan motif untuk menguasai milik atau benda orang lain itu menjadi ranah penegakan hukum dan terlebih menjadi konsen dari kita untuk melakukan penegakan hukum. Keempat pelaku dijerat dengan pasal berlapis mulai dari pencurian yang disertai dengan kekerasan hingga pasal pengancaman. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Prabowo beli 3 sapi kurban di Binjai, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, 3 ekor sapi milik peternakan Yanto Farm di kota Binjai dibeli Presiden Prabowo untuk hewan kurban tahun ini. Ketiga ekor sapi dengan bobot di atas 800 kg nantinya akan dikirim ke 3 daerah di Sumatera Utara. 3 ekor sapi yang dibeli Presiden Prabowo untuk hewan kurban tahun ini dari jenis yang berbeda-beda. Yang pertama, sapi jenis pegon yang merupakan persilangan Brahman dengan simental. Kedua, sapi jenis limosin, dan yang ketiga, sapi jenis simental. Ketiga sapi dari peternakan Yanto Farm nantinya akan didistribusikan ke Kota Binjai, Kabupaten Pakpak Barat, dan Kabupaten Humbahas. Peternak asal Kota Binjai mengaku tidak menduga jika sapinya terpilih menjadi hewan kurban dari Presiden Prabowo. Di tahun 2022. Alhamdulillah di tahun ini ada sebanyak 3 ekor sapi presiden pembelian di kandang kami. Alhamdulillah. Berhubung tahun saat ini, tahun 2025 ini berbeda dengan tahun semalam. Tahun 2025 ini sepertinya ketetapan presiden untuk sapi kurban agak beda, menambah populasinya. Yang tahun 2024 kemarin itu satu provinsi 1 ekor, di tahun 2025 ini bisa mengajukan 1 kabupaten kota bisa mengusulkan 1 ekor. Jadi setiap provinsi seperti di Sumut ini ada 34 kabupaten kota, jadi ada 34 usulan sapi presiden. Alhamdulillah dari kandang kami terpilih 3 ekor untuk menjadi sapi presiden. Peternak sapi yang dibeli Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih dan mendukung program ketahanan pangan untuk mensejahterakan para peternak sapi. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Binjai, Sumatera Utara. Saudara, berawal dari coba-coba, pemuda di Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara raup keuntungan dari budidaya ayam impor American Silke. Ayam berpenampilan unik menjadi peluang usaha baru. Berawal dari browsing di media sosial, seorang pemuda tertarik memelihara ayam unik American Silke. Tahap awal, Rashid hanya memelihara 2 ekor dan diposting lewat akun pribadinya. Namun tanpa disadari, banyak komen warga dan berminat untuk membeli ayam miliknya. Melihat respon tersebut, Rashid kemudian mengembangkan ternak ayam silky berwarna putih dan hitam. Ayam berpenampilan unik dengan bulu lembut menutupi hampir seluruh badannya ini, kini sudah banyak dan diberi kandang sederhana.
Menurut Rashid, beternak ayam unik ini tidaklah rumit. Hanya dengan memperhatikan ketersediaan pakan serta kebersihan kandang menjadi faktor yang menentukan. 3 tahun membudidayakan ayam ini, Rashid hanya memiliki 1 pasang indukan dan kini sudah memiliki 70 ekor ayam American Silky. Alhamdulillah, kalau ada anakan, kalau ada ready anakan di kandang, pasti habis kalau saat ini. Tapi kalau dari peminatnya dia kebanyakan dari luar kota, dikirim ke misalnya ke Padang Sidimpuan, ke Rantau Prapat, ke Medan juga pernah diantar di sekitar. Artinya cukup menjanjikan lah ya, Bos? Iya, cukup menjanjikan. Untuk kendala sendiri selama ternak ayam seperti ini, untuk kendala yang kita Kalau kendalanya paling sekarang kan pakannya lagi mahal. Pemuda asal Kelurahan Siantar, Kabupaten Mandailing, Natal ini mematok harga ayam silky Rp200.000 per pasang anakan. Peminat ayam American Silky kini berkembang, tak hanya di Kabupaten Madinah, namun luar daerah seperti Medan, Padang, Palembang, hingga Sumatera Selatan. Tim Liputan Kompas TV, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Saudara, berbekal kreativitas, seorang anak muda di Kota Medan berhasil mengolah limbah plastik menjadi aneka kerajinan bernilai ekonomi tinggi. Upaya pengelolaan limbah plastik ini juga merupakan kampanye pada masyarakat untuk ikut peduli menjaga lingkungan. Terdorong rasa peduli untuk menjaga lingkungan, Rafiq Akbar, seorang pemuda di Kota Medan, berkreasi mengolah limbah plastik menjadi aneka produk kerajinan tangan bernilai jual tinggi, seperti jam tangan, gantungan kunci, tatakan gelas, dan kerajinan lainnya. Di tangan terampilnya, limbah plastik seperti tutup botol plastik dipotong menjadi bagian-bagian kecil sebelum diolah menjadi 1 lembar papan mal plastik. Papan mal plastik inilah yang kemudian dijadikan aneka produk bernilai jual tinggi. Kini Rafiq sudah memasarkan aneka produknya ke sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta dan Bali. Rafiq sendiri mengaku terdorong mengolah limbah plastik karena merasa prihatin melihat banyaknya limbah plastik yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sebenarnya motivasi untuk membuat dari kerajinan plastik ini keprihatinan kami sebagai komunitas tentang dampak dari sampah plastik ini. Karena dampak plastik ini dampaknya itu sangat besar nih bagi lingkungan karena bisa merusak lingkungan. Nah, kami mau berpikir bagaimana caranya untuk menjadikan sampah plastik ini menjadi produk yang lebih berguna lagi. Rafiq sendiri berharap produknya mampu menjadi bagian untuk menyadarkan masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Gulai itik menu favorit warga Penyambungan, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, hidangan gulai itik dengan sajian kuah santan menjadi menu primadona warga di Kabupaten Mandailing, Natal. Betapa tidak, kuah santan dengan rasa pedas dipadu gurihnya daging itik dijamin akan membuat Anda ketagihan. Gulai itik Jamanggis, itulah menu andalan salah satu rumah makan di Jalan Lintas Timur Panggorengan, Kota Penyambungan, Kabupaten Mandailing, Natal. Gulai dengan sajian kuah santan pedas dipadu gurihnya daging itik menjadikan menu ini selalu diburu oleh masyarakat. Proses pembuatan gulai itik sendiri tidak terlalu rumit. Aneka bumbu seperti irisan bawang merah, serai, cabai giling merah, dan rawit serta lengkuas menjadi bumbu utama yang dimasak dengan potongan daging itik dan sedikit kuah santan. Untuk menambah rasa gurih dan menghindari aroma amis, pengelola rumah makan menambahkan sedikit campuran air perasan asam. Untuk menjamin kelezatan rasanya, pengelola rumah makan memasak gulai itik dengan menggunakan kayu bakar. Kalau masak kayu bakar, dia lama.
rasa apanya agak lama, nggak gampang basi. Oke, artinya tahan lama. Tahan lama dia. Kalau memakai gas sebentar aja udah agak berbau ya. Berbau lah dia. Oke, dari cita rasanya Bang, itu mempengaruhi nggak Bang pakai kayu bakar ini Bang? Pasti. Itu seperti apa? Kayu bakar ini karena dulu pun masak pakai kayu bakar biar nggak biar tahan lah dia. Aromanya pun aroma kayu itu pun masuk dia ke dalam ke dalam gulai itu. Setiap hari, sedikitnya 7 hingga 10 ekor itik diolah untuk memenuhi pelanggan. Bahkan tak jarang pelanggan harus menunggu lebih dari 1 jam untuk dapat menikmati gulai itik ini. Gulai itik yang ku nikmati hari ini, saya sudah nunggu mulai dari jam 11 tadi. Ternyata baru masak jam 12:15. Saya sangat suka kepada cita rasanya, pedasnya terasa. Yang kedua tidak ada amis. Dan dagingnya pun agak lembut, nggak keras dia. Jadi ditambah lagi tadi ada acarnya, tomat, bawang dan cabai rawit. Memang sering datang sini untuk? Oh iya, kadang sekali 3 hari kalau saya lagi di Penyambungan. Dan ini menjadi menu wajib makan siang saya di hari Selasa atau hari Kamis. Harus Bang ya? Harus. Oke. Untuk 1 porsi, gulai itik dibanderol dengan harga Rp20.000 plus hidangan nasi panas. Tim Liputan Kompas TV Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, sebuah kedai kopi di kota wisata Brastagi, Kabupaten Kairo memiliki cara unik dalam menyajikan kopi. Di kedai kopi ini, kopi dimasak menggunakan pasir vulkanik Gunung Api Sinabung. Inilah kopi Brastagi by Garuda yang berada di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kopi ini disajikan menggunakan media pasir sebagai alat pemanas atau disebut kopi pasir. Kopi Brastagi ini menjadi menarik karena menggunakan teknik memasak dari Turki. Pasir yang digunakan juga cukup unik. Biasanya, kopi pasir menggunakan pasir pantai. Namun, di sini pasirnya menggunakan vulkanik Sinabung. Kalau pasirnya kebetulan kita pakai pasir dari desa Kinayan, dari desa Turki. Ya itu dia ada kayak aroma vulkaniknya sih. Karena untuk awal orang bilang kan sebenarnya pasir pantai, cuman kan di kampung kita ini nggak ada pantai. Jadi kita coba beralih ke gunung dan ternyata sama. Salah satu pengunjung mengakui ada rasa berbeda dari kopi pasir ini. Selain rasa yang nikmat, pengunjung juga dapat melihat langsung proses pembuatannya. Rasanya cukup baik, enak ya. Kebetulan saya tanya tadi sama yang bikin kopi, dia merasa Arabica, gitu ya, dapat asam-asamnya. Ya bagus lah untuk kopi ya dari daerah kita cukup bagus, cukup enak ya. Saya bandingkan sama kopi-kopi yang mungkin sudah pernah saya minum, ini rasa enak ya. Pak, tadi kan melihat dimasak dengan pasir nih Pak. Iya. Baru pertama kali lihat atau seperti apa nih Pak kalau khusus nih? Kalau yang langsung baru sekali ini saya lihat. Biasanya kan dari video, dari ya. Konsep kopi unik ini diharapkan menjadi daya tarik bagi dunia wisata di Kabupaten Karo. Tim Liputan Kompas TV Karo, Sumatera Utara. Saudara, Kota Medan dikenal dengan beragam kuliner khasnya, salah satunya ikan bawal asam manis. Menu ini sudah menjadi favorit warga sejak dahulu. Meski terlihat sederhana, warung ikan bawal asam manis di Jalan Martapura, Kota Medan tidak pernah sepi dari pengunjung. Warung yang berdiri sejak tahun 70-an ini awalnya menyajikan aneka menu masakan. Namun seiring waktu, menu ikan bawal asam manis menjadi menu andalan karena paling digemari oleh masyarakat Kota Medan. Kini, warung ikan bawal asam manis dikelola oleh generasi ketiga.
tetapi tetap mempertahankan resep ikan bawal asam manis secara turun-temurun. Pengelola warung ikan bawal asam manis mengaku menggunakan tomat sebagai bumbu utama, kemudian ditambahkan cabai, bawang, serta racikan bumbu yang menjadi resep rahasia dari keluarganya. Ini sejak tahun 1970 dari mulai dengan kakek itu turun ke orang tua saya dan ke saya sudah generasi ketiga. Untuk bahan bakunya sih kita bahan utamanya kita pakai tomat itu ya dicampur dengan cabai gitu, garam dan gula. Biasanya Bang yang makan di sini dari mana aja sini kita datang bisa cerita? Kalau untuk pelanggan di sini sih kebanyakan orang-orang kantor nih, ada orang kantoran ya. Jadi dari keluarga, kalau untuk hari libur tuh keluarga gitu. Salah satu pelanggan warung ikan bawal asam manis mengaku, sensasi rasa segar dari kuah ikan bawal asam manis di warung ini tidak dapat ditemukan di lokasi lain. Udah sering makan sini, Bu? Udah sering. Sejak kapan makan sini? Ya berapa ya, tahun berapa, dari musim mamaknya lah sini, mamaknya. Ini udah ganti anaknya kan. Jadi memang udah langganan udah ya? Lama, udah ya. Sejak bapak masih hidup dia sering kemari. Yang paling khas itu apa, Bu, dari masakan ini yang memang terasa beda sama yang lain? Ya gimana ya, kuahnya tuh. Memang nggak ada yang lain, kita buat pun di rumah nggak cocok. Nggak cocok? Lain, ciri khasnya ya. Ciri khasnya ya? Iya, gitu, ya, itulah dia, kuahnya tuh. Kalau ikan kan di mana ada, cuman kuahnya tuh lah ciri khasnya. Untuk satu porsi ikan bawal asam manis, pengelola mematok harga Rp50.000. Harga yang pantas untuk sensasi rasa yang lezat. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.